Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Banyuwangi beserta jajarannya. Yang saya hormati pengurus cabang Majelis Dzikir dan Sholawat beserta jajarannya mulai dari cabang sampai ranting, teman-teman kru NTV yang hari ini lagi bertugas, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali di acara Qabul Salim pada hari ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yusli Faryunus. Saya di sini sebagai host di acara Qabul Salim. Namun kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang sudah top. Beliau salah satu dai yang ada di Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Banyuwangi. Beliau adalah Gus Inam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Selalu bahagia saya Gus. Bahagia. Terus kunci aja. Kuncinya syukuri apa yang ada. Oh, kuncinya nikmati semuanya, enjoy aja. Enjoy aja ya. Lost gitu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kok bulan-bulan ini jadi kok selalu sehat bugar kayak gini guys? Karena setiap pagi melihat sepanjang jalan banyak merah putih berkibar. Oh gitu. Ini bulan kelahirannya kita, negara kita. Okay. Maka kita harus semangat dan tunjukkan nasionalisme kita. Wah, seru ini kayaknya guys ya. Bangga menjadi Indonesia. Bangga menjadi anak Indonesia. Tanah air kita gitu guys ya. Alhamdulillah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kali ini saya bersama dengan beliau Gus Inam akan mengangkat tema di acara Qabul Salim ini, yaitu menjadi nasionalisme sejati. Ngerti guys ya? Iya. Pripun sih yang dimaksud nasionalisme sejati ini kok atas pripun dong Gus? Jadi kali ini bukan persepsi saya pribadi. Iya. Kali ini saya akan mengulas salah satu bab di kitab Izzatul Nasiin karanganipun Mustafa Al-Ghailani, yang dimana di situ ada bab yang mengulas tentang nasionalisme. Jadi kalau ada yang ngomong santri atau pesantren tidak cinta Indonesia, tidak NKRI, itu salah. Luput betul. Di pondok juga ada bab-bab kayak gini. Jadi tidak hanya ngomongin halal haram saja. Hal-hal syariat aja ya. Tapi ngomongin bagaimana kita cinta dengan negara kita sendiri. Jadi berbicara tentang nasionalis sejati, sungguh mengherankan ketika kita tinggal di suatu tempat atau negara, lahir di situ, lalu kita tidak bangga dengan negara yang kita tinggali, yang kita cintai. Sungguh heran. Mandi di situ, lihat tidur di situ, tapi tidak bangga. Lalu kenapa di sini? Ngapain guys? Lah. Bahkan berKTP Indonesia tapi nggak bangga dengan Indonesia. Malah membanggakan orang lain gitu guys. Iya. Maka sungguh heran ketika ada orang yang berKTP atau Indonesia tapi tidak bangga dengan Indonesia. Meskipun dengan segala pernak-pernik masalah nasional, isu-isu nasional yang sekarang lagi marak, itu memang ya harus dipikirkan, namun tetap kita harus cinta dengan negara yang kita tinggali ini. Terus apa yang kita lakukan di Jadi bulan Merdeka itu? Ada orang yang ngomong nasionalisme atau cinta Indonesia itu jangan diiyain dulu. Belum tentu. Bahkan yang ketika acara-acara dia hafal Indonesia Raya lah, atau apalah, Pancasila lah dan sebagainya, itu belum menjadi indikator nasionalis sejati.
Di sini penulis mengatakan bahwa kalau belum melihat dengan mata kepala langsung orang itu berdedikasi atau melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang dimana itu bisa untuk memajukan negara Indonesia, itu belum dikatakan nasionalis sejati. Al-watani al-mukhlisin. Sak tenan-tenan Indonesia. Jadi cinta NKRI beneran, cinta Indonesia secara benar. Benar. Kalau belum ada bukti, belum nasionalis sejati. Perlu dipertanyakan ya. Iya. Makanya orang-orang yang berusaha di sini untuk kemajuan negara, bahkan rela mati, merelakan apapun yang dia miliki untuk kemajuan negara, itu baru disebut dengan nasionalis sejati. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita dan hafal dan sebagainya belum tentu nasional ya. Belum. Beli jersey timnas pun juga belum tentu. Belum tentu ya. Jadi kita itu harus buktikan dulu ya di kegiatan kita apakah kita bermanfaat untuk negeri ini. Maka di sini kita nggak boleh nyaman sendiri. Para santri memang ditekankan sosialisnya harus tinggi. Tidak boleh kita nyaman untuk diri sendiri. Maka memang ada, Gus, untuk nasionalis yang palsu itu ada. Ya ada. Dia hidup untuk dirinya sendiri, senang diri sendiri, tidak memikirkan rakyat yang lain, masyarakat yang lain, tetangganya, saudaranya, keluarganya, tidak dipikirkan. Itu sama dengan dia tidak mencintai negeri ini. Oh. Dia nyari enaknya aja di negeri ini, tapi nggak mikirin yang lain. Berarti ngumpet apa namanya? Sakarpe dhewe. Ya, dia hidup nyaman-nyaman sendiri, tapi nggak mikirin orang lain. Itu sama dengan belum nasionalis sejati. Bukan hanya ke orang lain, tapi ke negara kita itu masuk ini. Karena kecintaan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita adalah warga negara juga. Yang harus kita pikirkan kesejahteraannya juga. Minimal tetangga itu, karena Rasul dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Muliakanlah tetangga. Tetangga benar. Malah tetangga itu yang paling dekat dengan kita. Kan kita masak rawon atau sate, asapnya nyampe ke tetangga itu dosa kalau nggak dikirimin. Iya. Ya kalau nggak satenya apanya lah. Kuahnya tadi dikit gitu. Iya. Itulah. Berarti ada nasionalis palsu. Masih ada di Indonesia kayak gitu. Orang yang nasionalis palsu. Ya dia hanya menjalankan kehidupannya dirinya sendiri, tidak memikirkan negaranya. Untuk negara ini bagaimana. Nah di sini nasionalis sejati yaitu yang cinta untuk memperbaiki negara dan berusaha untuk melayani negeri ini. Apapun yang dibutuhkan oleh negeri kita layani gitu. Apapun yang negeri ini mau kita layani gitu. Maka itu disebut nasionalis sejati. Wah. Jadi gitu ya. Nasionalis sejati itu. Maka di sini kita kan kadang nuntut hak kita. Sebagai warga negara, namun kita lupa bahwa negara juga punya hak pada rakyatnya. Anak punya kewajiban kepada orang tua, putra bangsa juga punya kewajiban kepada negaranya untuk berbakti kepada negeri ini. Oh gitu. Iya. Itu hak-hak kita apa? Ya, hak kita tinggal di sini ya kita harus buktikan prestasi kita, kiprah kita untuk negeri kita tercinta ini. Apa negara punya hak juga terhadap kita? Ya, karena kita tinggal di sini, maka untuk mengharumkan ya tugas kita juga. Oh gitu. Iya. Jangan bikin bau, tapi bikin harum, bikin prestasi. Di negara gitu. Itu termasuk nasionalisme gitu ya, iya. Makanya sekarang cukup dengan yang masih sekolah, cukup dengan kalian sekolah dan menjalankan keterampilan kalian, bakat kalian asah terus sampai melunjak tinggi, itu sama dengan mengharumkan negeri kita. Membuat bendera NKRI Indonesia ada di lomba-lomba, lagu Indonesia dinyanyikan, itu baru nasionalis sejati. Siap.
Itulah nasionalisme. Berarti nasionalisme itu bukan hanya untuk membela negara ya, tapi membela sama manusia itu pun juga termasuk nasionalisme. Oke guys, habis ini kita lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Siap. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yusrifar di acara Kebun Salim. Kali ini saya masih ditemani oleh beliau Gus Inam yang mengangkat tema tentang menjadi nasionalisme sejati gitu guys ya. Wah, tadi kita sudah membahas sekilas tentang bagaimana sih nasionalisme sejati itu ya. Bagaimana kita mencintai negara, bagaimana kita harus mencintai sama yang ada di negara kita. Gus, niki Gus. Yang kedua nih, apakah para kiai, para alim, para ustadz itu ada apa namanya juga punya andil dalam memperjuangkan nasionalisme gitu? Jadi kalau kita sebagai kader NU ya, setiap acara kita menyanyikan Jalal Waton, Hubul Waton minal iman, mencintai negara termasuk sebagian dari iman. Maka ini jangan cuma jadikan mars saja atau yel-yel saja, harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka salah satu bentuk atau kiprahnya para alim ulama, para kiai, para pesantren di sini salah satu menjalankan hak atau kewajiban pada negara kita, yaitu dengan taksiru sawadil muta'allimin al-mutakhallifin, yaitu dengan kita memperbanyak kader-kader atau santri-santri yang terpelajar mencerdaskan anak bangsa. Itu adalah salah satu bentuk menunaikan hak negara bagi kita. Oh gitu bisa. Berarti secara tidak langsung para alim ulama itu sudah apa namanya? Coba tengok, hampir semua para kiai-kiai itu merelakan asetnya, tanahnya untuk lembaga pendidikan. Untuk mencerdaskan lembaga. Bahkan di Banyuwangi ini, banyak kiai-kiai mewakafkan tanahnya berhektar-hektar untuk pendidikan di sekitarnya, diwakafkan ke negara. Ada yang sebagian diganti rugi, karena kalau ganti rugi itu nggak niat untung. Ada bahkan yang nggak diganti sama sekali. Itu sebagai bentuk ikhlasannya para kiai merelakan asetnya. Kalau dihitung-hitung, contoh di tempat saya itu ada sekitar berapa hektar itu untuk sekolah, dan ribuan orang tetangga di sekitar sekolah di sana, manfaatnya luar biasa. Ini salah satu bentuk kiprahnya para kiai. Nah, kalau ada yang ngomong, wah kiai ngapain aja untuk negara ini? Loh, jangan salahkan. Pesantren di mana-mana, ada sekolahnya, ada SD, SMP, SMA, ada yang punya kuliah. Semua untuk mencerdaskan anak bangsa. Oh, kan gitu sih. Bahkan dulu tahun lalu guys, presiden yang sebelumnya, wakil presidennya dari santri guys. Oh iya, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Ma'ruf Amin. Terus presiden ketiga Gus siapa? Gus Dur itu ya. Alhamdulillah, dari kalangan santri. Dari kalangan santri juga. Jadi santri itu bukan hanya santri ngaji-ngaji tok berarti ya Gus ya. Berarti ya juga nasionalisme ditumbuhkan juga di situ Gus ya. Maka untuk mengentaskan kebutuhan atau mencerdaskan anak bangsa ini tidak hanya cuma teori saja. Para ayat ini bibadil mal fi sabilil masalihil ammah. Merelakan hartanya untuk jalan perbaikan umum, perbaikan umat. Tanah sekian hektar dibuat sekolah, bahkan bangun sendiri. Nah kalau dah negara ngelirik bantu itu namanya bonus. Iya. Bonus. Bonusnya. Itu pun juga untuk santri yang juga itu warga negara negeri kita. Ini. Benar. Berarti bermanfaat sekali ya guys. Sekali. Itu nggak nutut mungkin kalau negara sendiri mengatasi mencerdaskan anak bangsa, butuh sosok-sosok di swasta kayak kiai di luar sana yang merelakan waktunya. Bahkan dari
Kalau di Terhitung sekolah-sekolah ya. umum baru ada 7 kebiasaan, Iya. kita di pondok dari subuh, dari tahajud sudah dibiasakan. Bangun Iya. pagi, ibadah. Sudah dibiasakan mulai awal kita guys dari pondok kita. Sudah jauh teori kita. Iya. Alhamdulillah. Sudah tahu, sudah apa? Sudah langkah duluan, sudah melangkah duluan gitu. Alhamdulillah. Iya. Dari mulai bangun kita sudah kubrak-kubrak gitu. Nggih. Jadi Gus, hubul waton minal iman ini Gus. Hubul waton minal iman. Apakah apa namanya? Nasionalisme itu ada hubungannya dengan agama sih? Jelas. Karena di Pancasila sendiri kita diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan dalam penyusunannya redaksi itu ketika untuk khususkan untuk agama Islam itu dicoret oleh para penyusunan. Diganti ketuhanan yang Maha Esa. Kita nggak egois karena di Indonesia ada 5 agama yang harus kita apresiasi. Nah, di sini apakah ada hubungannya nasionalisme dengan negeri ini? Ya. Maka ketika para kiai itu mendidik santri, nggak semua, kebanyakan para santrinya itu alumninya itu juga bikin yang sama juga. Ikut-ikutan juga. Berarti kegiatan baik atau ide-ide brilian dari Yai itu diteruskan estafet oleh alumninya di daerahnya masing-masing untuk menyebarkan pendidikan di daerahnya itu. Benar. Maka ketika para alumni yang mendapat pendidikan dari Kiai itu juga membuat lembaga pendidikan yang di rumahnya, maka itu juga turut melaksanakan cinta dengan negeri ini, mencerdaskan anak bangsa. Benar sekali. Jadi itu apa namanya, nasional hubul waton minal iman itu ada hubungannya dengan. Iya, jangan cuma yel-yel. Iya, berarti agama itu juga ada hubungannya dengan nasionalisme. Kelima agama mesti ya Gus ya. Semuanya, karena keyakinan 5 agama itu ada Tuhan yang Maha Esa dari Pancasila gitu. Dan setiap kelas di sekolah kita pun tetap harus ada Pancasila, presiden dan wakil presiden itu tetap harus ada. Setiap Senin ada upacara. Maka kalau ada pondok nggak ada upacara itu yang perlu ditanyakan. Apakah pondok radikal ini? Ini tanda-tanya. Ketika sudah menghapus kegiatan, contoh 17 nggak boleh keluar. Kita upacara, kita nyanyikan setiap acara. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Benar Gus. Bahkan di pesantren pun mau acara ngaji pun kita nyanyikan Indonesia Raya dulu. Selawatan Indonesia Raya dulu yang dinyanyikan. Itu adalah bukti kita bahwasanya selalu mencintai negara, selalu mencintai apa namanya? Hubul waton minal iman. Mencintai negara itu sebagian daripada iman kita. Gitu nggak sih? Benar. Jadi itu terus manfaatnya kita kepada masyarakat, kepada pendidikan itu tadi kan salah satunya selain mencerdaskan agama tadi untuk apa Gus? Jadi kader-kader itu nanti akan tersebar di mana-mana, santri, alumni, baik itu namanya anak ideologis. Nah, kalau Yai mungkin memang Yai anaknya banyak-banyak ya, tapi juga punya anak ideologis yaitu para santri alumni yang di situ ditugaskan untuk menggerakkan hadir di kegiatan sosial, baik ketika dia punya masjid atau takmir, jadi takmir, bagaimana peduli dengan tetangga. Kalau ada tetangga yang tidak punya beras, support oleh masjidnya. Gerakan-gerakan sosial itu adalah pendidikan dari Yai juga, yang dimana nggak bisa lepas antara hubungan satu dengan yang lain dengan negara ini. Tetap harus ngopeni tetangganya. Kalau ada tetangganya yang tidak bisa sekolah, disekolahkan gratis. Tidak punya buku, dibelikan. Betapa lomannya atau dermawannya para yai dan seluruh alumninya itu diajarkan terus-menerus, turun-temurun. Jadi selalu guys, estafet berarti guys. Estafet terus. Ya. Itu
Nah, biasanya netizen ini bilang, wah, coba pati mondok, gak pati gak pati anak jindul. Nah, itu salah kaprah berarti guys itu. Oh. Itu salah kaprah orang-orang Nah, kayak gitu. ternyata dibuktikan ya bukan kita menyindir profesi yang Iya, lain. iya. Ketika ada, coba tengok profesi yang lain, apakah sudah pernah mewakilkan sekian hektar untuk pendidikan. Nah, makanya jangan contoh DPR aja guys. Jangan remehkan yai. Iya, padahal yai nggak ada gajinya ya guys ya. Bisa mewakafkan hektar-hektaran untuk pendidikan. Nggak ada gajinya. Yang sawahnya lebar belum tentu. Belum tentu. Bagus. Iya guys. Guys. Wah, sangat enak sekali guys. Ini pembahasannya. Habis ini kita lanjutkan untuk pembahasan menjadi nasionalisme sejati setelah pariwara berikut ini guys. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya di acara Kolbun Salim. Kali ini saya masih ditemani oleh Gus Inam. Ya, kali ini masih berbincang-bincang tentang bagaimana menjadi nasionalisme sejati. Nonton Gus. Wah, tadi sudah membahas pokoknya pesantren para alim ulama itu ikut andil dalam apa namanya? Nasionalisme Gus. Dalam nasionalisme di negara kita ini. Lah, Gus. Niki Gus, fungsi masyarakat yang terpelajar itu pripun Mas? Fungsinya maksudnya pripun itu masyarakat yang sudah terpelajar ini apakah hanya untuk didoktrin atau pengen belajar tok ae apa enggak gimana Gus? Maksudnya gimana Gus? Maka ketika negara kita mendapat ranking nomor berapa ya? Negara yang paling malas baca buku. Iya. Jauh kita dengan negara-negara yang lain. Itu miris. Nah, para santri insya Allah minim-minimnya santri mesti baca kitab. Buku itu satu lulusan bisa sampai segini. Iya guys, bener. Di rumah sampai nggak cukup lemari. Bahkan rata-rata selemari. Iya. Itu membuktikan bahwa masyarakat terpelajar itu juga akan mengharumkan negeri kita. Bahkan para kiai juga mendoktrin atau mengajarkan terus utlubul ilma walau fisin. Ya. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jauh pun di mana kejar. Ya. Ribuan kilo, ratusan kilo, tetap dikejar. S1, S2, S3 banyak alumni pondok juga sampai S3 dokter semua. Benar guys. Membuktikan bahwa ide-ide atau orang-orang yang terpelajar itu nanti akan muncul ide yang bisa menegakkan kehidupan ini untuk umat. Untuk umat nih. Untuk umat. Jadi kayak gitu guys ya. Fungsinya untuk masyarakat yang terpelajar itu untuk itu guys. Iya, makanya andai semua anak-anak kita itu baca buku semua seperti kayak santri, maka ranking baca buku akan naik. Literasinya akan naik. Ya. Lalu prestasi juga akan naik. Nah, ini juga salah satu upaya mengharumkan negeri ini. Baik. Lah, apa yang bikin kejutan Bene Indonesia ini menjadi hebat, Mas? Nah, maka ketika anak-anak ini diberikan wawasan yang luas, didorong terus untuk melanjutkan pendidikan, maka di sini nulis menyebut kalau generasi muda kita dicerdaskan, maka mereka akan punya ide yang dimana la ainun ro'at, yang dimana belum pernah mata melihat, la udunun sami'at, belum pernah didengarkan oleh telinga manapun, wala khotoro ala qalbi basar, belum pernah terbenak dalam ide manusia manapun. Itu namanya ide gila. Kalau generasi muda kita mau sekolah, mau belajar, terus. Maka nggak monoton. Oh, negara nggak itu aja, kehidupan ini nggak melulu begitu aja. Maka ada ide aneh yang bukan yang aneh ya, yang itu positif. Jadi kegiatan-kegiatan itu salah satu kegiatan yang positif untuk mengharumkan negara Indonesia gitu. Maka kalau kita lihat tetangga sebelah di mana ada anak
usia sekian bisa membuat aplikasi A, B, C, lalu itu viral. Iya. Sebenarnya kita bisa. Nah, di sini penulis juga menganjurkan ketika para generasi muda kita ini punya wawasan yang luas, harapannya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan habis lulus S2, S3 minta kerja. Habis di kuliah nih, kadang habis dapat beasiswa kuliah, saya minta kerjaan. Maksudnya pulang bangun negeri. Iya. Bangun peluang usaha. Iya. Benar. Harapannya dengan kita bisa membuat apa-apa sendiri, merdeka ekonomi. Makanya kita ini 80 tahun merdeka katanya. Sudah 80 tahun ya guys ya. Lah gini guys, katanya tadi kan jenengan sudah menyinggung bahwasanya kalau kita menuntut ilmu sudah kuliah biasa di sana kemari, tetap bahkan kuliah di luar negeri nih guys ya. Kuliah pelajar ini guys, masa pelajar ya, menuntut ilmu sampai di luar negeri gitu. Lah tinggal di luar sana tapi masih ke Indonesia, itu apakah masuk nasionalisme apa gimana gitu? Ya mengenai pilihannya dia tetap tinggal di sana itu perkara teknis. Kenapa? Mungkin apa banyakan sana? Ya kan masing-masing. Ini terbukti guys, di Indonesia kan banyak anak-anak yang sudah terpelajar tapi kehidupannya tidak dihargai. Enggak di Indonesia sendiri, enggak membangun negara sendiri, bahkan membangun negara di negara orang lain. Posisi penting di sana. Iya, posisi penting di sana. Itu makanya jangan salahkan nanti ketika orang-orang yang terpelajar itu tidak, setelah banyak generasi terpelajar itu jangan disikut. Biasaan kita itu disikut. Iya. Saya rodok pinter disikut. Takut genteni sing sekarang. Ya ada itu. Maka jangan sampai saingan kita ini kalah dengan kita yang warga kita yang pesek-pesek ini dengan saudara-saudara kita yang keturunan. Dia tinggal di sini meskipun dia tidak ayah nenek moyang di luar sana, kayak ini pemain naturalisasi. Oh iya. Gimana mereka sampai main sampai jungkel-jungkel, terjungkal-jungkal. Main bola ya. Main bola demi negara Indonesia. Untuk menang ya. Untuk menang. Sampai ada yang kemarin cedera. Itu membuktikan bahwa orang yang tidak lahir di sini atau ada lewat naturalisasi saja, mereka siap mendukung Indonesia dengan memperjuangkan Indonesia. Lah kita yang dari mbahnya sudah di sini, tentunya harus bisa, harus juga. Lewat apa gitu guys ya? Lihat media apa gitu selain mereka nggak lahir di sini, makanannya juga beda dengan kita, tapi dia tetap cinta dengan NKRI. Itu adalah menjadi pecutan untuk kita agar semakin tertantang untuk termotivasi untuk mencintai negara ini dengan benar-benar. Siap. Jadi gitu guys ya. Jadi siap. Biarpun kita itu sudah terpelajar, sudah berpendidikan, jangan lupakan Indonesia. Cok kerasan di sana, pulang dong, kasih adik-adiknya yang di sini itu diarahkan gimana sukses seperti jenengan-jenengan semua. Beri wawasannya lebih tinggi lagi, atau dituntun bagaimana caranya kita. Atau meskipun di luar sana tetap pakai budaya Indonesia, menceritakan Indonesia di luar sana, bikin harum negara kita di luar sana. Oh ternyata ada orang pintar di Indonesia. Berarti mau Indonesia ini pintar-pintar gitu. Gitu guys ya. Bahkan jangan sampai kita mendolimi atau elok negara kita sendiri guys. Ini kan justru karena para generasi muda sekarang yang nggak mau belajar, nggak mau ngaji, nggak mau sekolah. Itulah yang sebenarnya nasionalis palsu. Oh gitu guys ya. Mereka itu menu-menuhin di sini saja. Nyesein jalan. Iya bener guys. Biasanya netizen yang nggak terkontrol itu loh. Orang-orang yang nggak terpelajar itu sama dengan membuat citra buruk. Di Bawang Indonesia hanya seperti itu. Nah, itu yang buat citra buruk. Maka nanti di simpel kita akan bahas seperti apa sih nasionalis palsu. Iya.
Bener. Karena nasionalis itu ada yang real, ada yang palsu gitu Gus ya. Dan gini Gus, mana pemuda itu kan biasanya kalau sudah membanggakan diri kalau sudah dari luar negeri. Kenapa? Kenapa kok nggak bangga dari Indonesia ke luar negeri gitu? Ya itu kan Itu loh. pilihannya masing-masing. Iya, maksudnya kan untuk menjadi nasionalisme ini loh. Ya ketika di Nasionalisme luar menjadi profesor, jadi iya. apa Aku tenaga ahli itu keren. Tapi ketika di luar ya itu kan pilihan takdir, itu kan pilihan masing-masing. oh pilihan masing-masing gitu ya. Tapi tetap nasionalisme jangan Tetap dihilangkan. jangan dihilangkan gitu. Tetap iki loh, aku tokoh Indonesia. Aku loh wong Indonesia, wong Banyuwangi ya, iso nih lah. Itu jangan dihilangkan kayak bisa nggih. Oke Gus, habis ini kita lanjutkan lagi tentang membahas nasionalisme setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya di acara Qoblun Salim. Kali ini saya masih ditemani oleh Gus Inam di acara Qoblun Salim yang akan sedang membahas ya bagaimana menjadi nasionalisme sejati. Tadi kita sudah membahas menyinggung Gus. Jenengan tadi sudah menyinggung bagaimana sih adakah nasionalis palsu itu? Tadi jenengan sudah menyinggung itu. Apa? Oh, memang sih seperti apa sih nasionalis palsu itu, Gus? Nasionalisme palsu itu kayak apa sih? Jadi fisiknya orang Indonesia, Iya. darah Indonesia, KTP Indonesia, tapi tidak cinta Indonesia. Maksudnya, Gus? Kok Dia bisa nggak mau berkontribusi untuk negeri ini. Kontribusinya dalam hal apa? Dia Gus? cuma egois mikirin dirinya sendiri, nggak mau mikirin yang untuk negeri kita, itu sama dengan nasionalis palsu. Makanya di bab lain, penulis di buku ini juga menyinggung tentang bab namanya munafik. Munafik gitu. Kalau musuh beneran, Iya. itu enak. Lawannya enak, Gus ya? Ketika contoh kita main bola, main futsal, Heeh. lawak kita pakai baju merah, musuhnya kuning, itu kan enak. Oh kuning ini musuh kita. Tahu berarti. Ketahuan. Heeh. Nyerang ya kita siap-siap. Kalau berbahaya untuk kita ya berusaha untuk persiapan pertahanan bagaimana. Benar. Yang repot ini teman kita sendiri. Serigala Berbulu domba. Tetangga kita, warga negara kita, tapi nggak ada upaya untuk membangun negeri kita. Ini repot. Penyakit ini termasuk tergolong munafik. Dia tinggal di sini tapi nggak berkontribusi di sini. Berarti itu termasuk musuh, Gus? Ya, ini seperti sifat munafik. Dia tuh musuh tapi duduk sama kita, tinggal sama kita. Jadi bajunya sama tapi kalau nanti lama-lama bisa ngegolin gawang kita nih kalau main bola itu. Iya. Nah. Karena bajunya sama. Dikira kita ya sudah teman. Maka jika terus-menerus kondisi seperti ini, banyak nasionalis palsu seperti orang yang nggak mau belajar lagi, nggak mau berkontribusi, nggak punya jiwa sosial dengan sesama. Ini jika terus-menerus nggak segera diberantas, nggak diobati, maka tinggal tunggu waktu. Maka nanti akan ada efek di mana banyak ada namanya perpecahan. Lalu degradasi moral dan sebagainya. Yang menyebabkan negeri ini tinggal tunggu waktu. Wah, habis dah. Maka orang-orang yang tidak mau membangun Indonesia itu namanya nasionalis palsu. Jadi semua orang-orang itu sudah apa namanya? Kalau nggak mau membangun Indonesia, mikirin dia sendiri ya. Wetenge dhewe. Kita nggak nyinggung di atas loh ya. Iya. Kita yang di atas sana ya. Itu apakah termasuk bukan nasionalisme itu, Guys? Padahal itu kalau Kiai sudah jelas nasionalisme tinggi kan. Kiai sudah jelas nasionalisme tinggi. Punya tanah diwakafkan, punya sawah hasil panennya untuk santri. Jelas kan nasionalismenya jelas. Lah ini orang yang kaya cari sampean sudah mikirin dewe.
Terus itu apakah termasuk musuh kita apa enggak itu? Nah ini kalau ada bantuan-bantuan, makanya untuk bagi para pemangku kebijakan yang ada di atas sana, baik tingkat paling kecil di desa maupun naik-naik atasnya, semoga semuanya diberikan amanah. Amin. Amanah. Yang A tetap A, yang B tetap B. Iya, laras. Semua program harus lurus, tersalurkan sesuai dengan tupoksinya yang membutuhkan. Makanya kalau tadi kita singgung ada anak yang nggak bisa sekolah, para kiai memberikan kadang beasiswa gratis. Kadang ada anak yang disuruh di dalam dengan mutualisme, anak itu disuruh bantu nyapu lah ya. Tapi nanti sekolahnya digratiskan, makan digratiskan semuanya. Maka ketika ada pemangku kebijakan, contoh ya di bagian pendidikan, ada yang ngurusin beasiswa kuliah nih, beasiswa KIP lah dan sebagainya, itu hendaknya disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan, yang benar nggak mampu. Beasiswa apa tuh LPDP lah semua itu. Nah, harapannya bisa tepat sasaran. Bantuan-bantuan apapun semua tepat sasaran. Jadi itu termasuk. Nah, yang nggak amanah itu yang disebut nasionalis palsu. Bisa-bisa dia yang menghabiskan di Indonesia ini. Lah, gini Gus. Di Indonesia. Kan seenake dhewe to, Guys. Sakarepe dhewe lek ngoten niku. Sakarepe dhewe. Iki, Gus. Bagaimana, Gus, caranya memberantas nasionalisme palsu ini? Nah, caranya ya kita hati-hati, kita yang ada istilah kehancuran ini bukan karena banyaknya orang jahat atau tapi karena diamnya orang baik. Nah, karena orang baik diam saja, ya tunggu waktu. Atau kebaikan yang tidak terstruktur akan kalah dengan kejahatan yang terstruktur. Wah. Ini. Benar-benar ke sini. Maka kebatilan yang dengan strategi, dengan masifnya, dengan bahkan dengan budget yang didonasi tinggi, itu akan bisa mengalahkan usaha kita para dai-dai dengan alat perang seadanya. Di luar sana banyak kiriman serangan yang menurunkan moral generasi kita, menurunkan prestasi anak bangsa kita, gimana supaya down semua. Itu semua di-setting oleh baik media massa dan semuanya. Makanya keburukan yang terstruktur akan mengalahkan kebaikan yang tidak terstruktur. Benar. Nah, kita para dai, para yai harus menggunakan kemampuan canggih yang sekarang itu dipakai semua. Karena kalau kita nggak masuk di dakwah di dakwah di sosial, ya kita habis. Anak-anak kita yang melihatnya yang jelek-jelek. Kita juga harus masuk di situ. Gimana konsepnya ya harus kreatif juga. Pakai tim yang bagus. Pakai konten-konten yang bagus sih. Benar. Itu cara kita memberantas. Salah satu cara kita yang memberantas nasionalisme palsu. Lah ini Gus. Sebelum ke kesimpulan. Ya, habis itu jenengan lanjutkan ke kesimpulan kita. Bagaimana caranya untuk para pemuda khususnya Gus nih. Para pemuda ini kan biasanya pemuda usia SMA sampai usia S1 atau sudah mahasiswa gitu sih. Ini labil, Gus. Ini labil. Ya. Beri wawasan lah, Gus. Wawasan untuk bagaimana caranya para pemuda ini menjadi nasionalisme yang sejatinya orang yang nasionalisme dan sejatinya orang yang manut ning agama, Gus. Monggo. Jadi ketika sering kita hadir di acara akikah nih, para kiainya mendoakan semoga anak ini menjadi soleh-solehah. Iya. Lalu berguna, mesti menekankan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Benar. Maka doa yang dipanjatkan mulai dari lahir ini harapnya dilaksanakan. Monggo para generasi muda. Ini mungkin juga kesimpulan, intinya mari kita sama-sama jangan tunggu besok ketika sudah tua. Berbakti atau bermanfaat untuk negeri ini mulai sekarang. Kalau bukan kita siapa lagi?
Maka di penutup ini, di bab ini para musannif membuat quote, innilaka minal muntadirin. Innilaka minal muntadirin, ya. Negara membutuhkanmu, negara memanggil kamu. Ya. Laksanakan sekarang, berbakti negeri semampu kita. Siap. Jadilah nasionalis sejati. Wah, jadi quote kita pada hari ini itu ini siapa tadi? Laka minal muntadirin. Ya. Jadi negara membutuhkan kita semuanya untuk berbuat yang baik bagi kemajuan bangsa ini. Merdeka ini. Ini adalah bulan merdeka juga ini guys ya. Kebetulan ini bulannya bulan merdeka. Alhamdulillah, matur nuwun sekali guys. Matur nuwun atas wawasannya, materinya. Semoga bisa diimplementasikan untuk teman-teman kita di luar sana, pemirsa NTV yang ada di rumah, gitu sih. Semoga manfaat dan barokah guys. Guys, terhubung waktu kita ini sudah mepet guys. Ngapunten. Sebenarnya ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak guys ya. Mungkin kita kita sambung di lain waktu guys. Selain waktu, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu, dan bertemu lagi kembali lagi di acara Kebun Salim di lain waktu, di segmen-segmen berikutnya. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, saya Ahmad Yusuf Yunus dan narasumber pamit undur diri. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.